Baik, di sini coach saya minta waktunya sebentar ya untuk wawancara. Boleh? Langsung ke pertanyaannya coach. Yang pertama, lisensi atau sertifikat kepelatihan apa saja yang coach miliki? Untuk lisensi saat ini masih D, dan untuk proses ke lisensi C, dan ada lisensi pelatih mental juga dan lisensi wasit. Pertanyaan kedua, apakah lisensi tersebut diperoleh melalui organisasi resmi seperti lembaga kepelatihan lainnya? Ya, betul. Jadi sebelum saya memperoleh lisensi tersebut, saya sebelumnya melatih terlebih dahulu. Jadi saya mengambil pengalaman terlebih dahulu. Jadi setelah itu saya diajukan oleh pihak SSB dan pihak akademi untuk melatih lisensi. Lalu, menurut pandangan coach, seberapa penting legalitas dan sertifikasi dalam meningkatkan pembinaan atlet? Oke, sebenarnya legalitas dan sertifikasi itu sebagai penunjang ya untuk keilmuan kita. Akan tetapi yang paling penting untuk kita terapkan kepada anak-anak yakni pengalaman kita, terus apa yang kita pelajari seperti halnya sepak bola modern pada saat ini ataupun dari sumber-sumber yang telah kita dapatkan di jurnal ataupun dari program latihan pelatih-pelatih yang terdahulu. Di klub, sekolah, atau pusat pelatihan mana saja coach pernah atau sedang membina atlet? Oke, untuk pembinaan atlet dulu saya pada saat di Pekanbaru pernah membina SSB di PTPN 5. Selain itu saya juga memegang dari klub usia Suratin 17 maupun 15 dari tim yakni namanya Andalas FC. Terus yang di Surabaya ini saat ini saya memegang dari SSB Maestro dan dari Surabaya Academy. Sudah berapa lama coach melatih sepak bola dan bagaimana perkembangan metode pelatihan dari Kurang lebih saya memegang 5 sampai 6 tahun ya, mulai dari tahun 2020 sampai saat ini. Jadi untuk perkembangan pelatihan memang sangat signifikan ya, mulai dari sepak bola pada zaman dahulu sampai sekarang, apalagi dulu ada masa transisi ya, di masa Covid ya. Jadi saat ini sepak bola lebih pragmatis, lebih simpel, dan lebih memperbanyak poin-poin di area pertahanan atau ya, area penyerangan. Dapatkah coach menceritakan capaian prestasi atlet binaan di tingkat daerah atau kota? Oke, untuk dulu di PTPN 5 atau di Suratin yang di Pekanbaru saya sampai di 3 besar tingkat kota, dan kalau di PTPN 5-nya kelompok umur ya, itu kelompok umur U12 sampai U13 dan ini menjadi juara di Danon Cup. Terus kalau di SSB Maestro ini ataupun di Surabaya Soccer Academy, mungkin di festival Soccer Academy yang kemarin habis juara 1 tingkat internasional ya. Terus yang di sini FCJ Maestro pernah jadi internal soccer Surabaya yakni juara 3, terus Liga Surabaya jadi juara 2, terus di berbagai liga-liga lagi seperti Liga Progresif kemarin sempat 4 besar, dan di Liga 4 kemarin sempat juara Harapan 1 atau juara 4, terus PSPK kemarin ya lolos fase. Selanjutnya, apakah terdapat atlet binaan yang berhasil meraih prestasi di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional? Oke, untuk atlet binaan kami untuk di usia 17 tahun ke atas sudah kami banyak setorkan ya, mungkin mulai dari pemain-pemain di Liga Profesional, mungkin di Liga 4, Liga 3 ataupun di Popda. Kemarin Popda kita mendapatkan juara 1 ya yang di Surabaya. Terus yang di atlet Liga 4 mungkin belum sampai ke titik juara, mungkin mereka lolos fase grup dan mengambil pengalaman-pengalaman di Liga Profesional. Apakah pendekatan atau filosofi kepelatihan yang coach terapkan sehingga mampu melahirkan atlet berprestasi? Oke, kalau di lapangan mungkin sangat ini ya, mungkin agak berbeda ya, karena kita mengetahui atlet itu memiliki karakter masing-masing ya. Jadi untuk pendekatan secara tim, kami menerapkan filosofi sepak bola Indonesia, yakni dengan mengunggulkan yakni kecepatan. Setelah itu kita menggunakan break and tips yakni defend to counter. Jadi lebih cepat menyerang dan defend pada saat
mungkin dari filosofi sepak bola Indonesia ya untuk kalau modulnya, tapi kalau untuk buku dan jurnal lainnya kami dari para peneliti, jadi akademisi ya, karena saya juga kuliah di Universitas Negeri Surabaya, yakni mengambil sebuah pelatihan olahraga. Jadi untuk jurnal ataupun sumber itu juga saya terapkan di lapangan. Apakah coach mengikuti perkembangan ilmu kepelatihan, memulai jurnal ilmiah, seminar, atau sumber bacaan lainnya? Ya, pastinya karena kita saat ini sepak bola itu sudah sangat banyak sekali ya kepelatihan, mulai dari pelatihan fisik, pelatihan taktik, pelatihan finishing, maupun bisa jadi kita sebagai tim analisis. Maka dari itu saya sebagai pelatih tim dasar seperti ini, saya juga merambel ya atau menjadi sebuah pelatih fisik juga, menjadi pelatih juga, dan pelatih taktik mereka juga. Apakah coach menggunakan media sosial seperti YouTube dan Instagram untuk berbagi materi latihan? Ya. Bagaimana dampaknya? Untuk media sosial untuk sebagai berbagi tips latihan tentunya ya, karena kami juga mengekspos metode latihan kami, terus kita memberitahukan kepada orang awam bahwasannya kita memiliki visi dan misi yang jelas untuk sebuah program. Apakah coach menggunakan media sosial seperti coach, salah coach. Apakah coach memanfaatkan aplikasi analisis gerak atau lainnya untuk mengevaluasi teknik atlet? Ya, sesekali saya juga menganalisis menggunakan aplikasi ya, seperti pola, mengetahui head rate dari pemain seperti denyut nadi ataupun tingkat kelelahan pemain ya. Atau saat ini kita menggunakan video analisis ya, jadi setiap pertandingan kita analisis. Kalau ada pertandingan setiap weekday atau setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali, kita analisis evaluasi pada saat. Baik. Apakah coach memiliki program monitoring perkembangan atlet berbasis digital? Ya pasti, karena kita memberikan raport ya kepada pemain tersebut bahwasannya anak ini memiliki kekurangan di bagian kecepatan, daya tahan, atau di bagian kelincahan dan lain sebagainya. Jadi kita sudah ada track record, yakni sebuah raport tersebut kita buat melalui Word ya, pastinya sudah ada template-nya. Jadi kita memberikan kepada wali siswa bahwasannya anak tersebut memiliki perkembangan seperti ini dalam kondisi fisik maupun dalam kondisi teknik. Menurut coach, bagaimana masa depan pelatihan sepak bola dengan perkembangan teknologi sekarang ini? Untuk saat ini cukup besar ya potensi dari kepelatihan, karena saat ini dari pihak pusat ataupun PSSI juga sangat berbenah ya, mulai dari kita selalu ada informasi mengenai lisensi sudah sangat banyak sekali. Kalau dulu kan sangat sulit sekali ya, saat ini media sosial sangat banyak sekali, sudah banyak lisensi, mulai dari lisensi fisik, lisensi tim analisis, maupun lisensi pelatih dan lain sebagainya. Terakhir nih coach, apa harapan coach terhadap dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan olahraga sepak bola? Terakhir nih coach, apa harapan coach terhadap dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan olahraga sepak bola berbasis digital? Oke, untuk perkembangan sepak bola berbasis digital mungkin kita bisa diberikan ilmu wawasan ya, yang pastinya ilmu wawasan terkait program latihan dari PSSI yang pastinya, supaya kita bisa menerapkan kepada anak-anak dan bisa memberikan anak-anak yang berkualitas. Nah, tidak hanya itu, filosofi yang pastinya jelas dan turun-temurun, tidak berubah-ubah.